Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Khilaf. Salam santri untuk negeri. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber yang insya Allah sudah pengalaman di bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang eh, kesehatan maksudnya produktif, kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. COVID-19 sudah kita sudah tahu maksudnya masuk dari mana, kapan, kemudian per bulan, per hari ataupun per detik nambah berapa orang yang terkena atau terjangkit virus ini, kita sudah tahu itu. Tapi kita tidak sedang membahas hal tersebut. Kita lebih ke kegiatan adaptasi dengan virus ini, karena mau tidak mau kita kedepannya akan terus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Oke, pertanyaan pertama. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Ahmad Sulhan dan silahkan narasumber. Silahkan. Saya kebetulan sebagai tenaga medis, saya bekerja di Puskesmas hari-harinya, dan saya juga mempunyai praktek swasta di luar pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil di Puskesmas. Untuk nama? Nama saya Bida Jumini. Oke, namanya Bida Jumini, kita bisa panggil Bunda aja kali ya, biar enak. Bunda. Oke, Bunda. Kedatangan COVID-19 di Indonesia sudah sekitar beberapa bulan, ada setengah tahun ya Bunda ya? Lebih ya, setengah tahun lebih. Nah, artinya dalam setengah tahun itu kita harus beradaptasi. Mungkin ada beberapa kegiatan ataupun aktivitas ataupun pekerjaan yang berbeda dari pra pandemi ataupun sebelum pandemi. Apakah bisa dijelaskan beberapa kegiatan ataupun aktivitas yang mungkin berbeda dengan antara masa pandemi sekarang dengan pra pandemi ataupun sebelum pandemi datang? Silahkan. Kalau yang berkaitan langsung dengan pekerjaan saya atau profesi saya, sangat jauh berbeda. Kalau sebelum pandemi kita bekerja tidak dengan menggunakan maksudnya perlindungan diri yang lengkap, tapi kalau di masa pandemi ini kita harus memperhatikan untuk keselamatan kita sendiri, khususnya, dan keselamatan pasien sendiri. Kita harus selalu menegakkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Walaupun di sebelum pandemi kita sudah melakukannya, tapi di masa pandemi ini lebih kita tekankan lagi. Kemudian kalau sebelum pandemi mungkin kita memakai pakaian yang biasa gitu dalam menghadapi pasien, tapi kalau di masa pandemi ini kita harus memakai perlindungan diri lengkap, seperti menggunakan masker, kemudian face shield, kemudian memakai baju hazmat untuk melayani pasien sehari-hari. Oke, itu mungkin kebiasaan baru di masa pandemi dengan cara memakai masker. Kemudian kita setelah melakukan apapun harus mencuci tangan untuk agar virus-virus ini tidak menular, khususnya bagi kita ataupun keluarga kita gitu. Oke. Itu tadi aktivitas perbedaan antara pra pandemi, sebelum pandemi, dan sudah pandemi. Berikutnya yaitu
tentang media TV itu sering menayangkan beberapa kasus-kasus COVID, misalkan per hari nambah berapa, kemudian meninggal berapa persen. Nah, itu sangatlah mengkhawatirkan. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin dengan mereka melihat media itu merasa cemas. Nah, dengan rasa cemas itu mungkin mereka merasa kayak wah, ini nanti menimpa saya bagaimana ini. Nah, itu kan bisa berpengaruh kepada mental, kemudian imun tubuh turun misalkan. Nah, itu untuk meminimalisir Bunda, untuk meminimalisir kecemasan masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap pandemi ini, bagaimana? Kalau kami dari tim kesehatan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara turun ke masyarakat langsung atau melakukan penyuluhan bahwasanya kita tidak boleh terlalu takut dengan pandemi COVID-19 ini, karena kita dapat menghindarinya dengan selalu melakukan cuci tangan, menjaga jarak walaupun di tempat-tempat umum, kemudian selalu berolahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Oke, itu mungkin menjawab keresahan para masyarakat yang mungkin mereka sedang cemas banget melihat media, kok COVID nggak usai-usai gitu kan. Nah, nggak apa-apa, maksudnya COVID-19 ini kita belum tahu kapan selesainya, belum tahu kapan usainya. Pokoknya dengan kalian menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, pokoknya 3M itu, insya Allah kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan yang sebagaimana disebutkan pemerintah, insya Allah cepat selesai. Oke. Masuk ke pertanyaan ketiga, untuk obat ataupun karena vaksin belum turun, kita juga bisa menjaga diri kita, menjaga imun kita dengan cara makanan ataupun minuman yang bisa menambah metabolisme atau kekebalan tubuh itu bertambah. Nah, apakah ada Bunda untuk sekedar menambah metabolisme ataupun obat untuk antisipasi corona, atau bisa dibilang obat anti corona itu apakah ada? Kalau untuk makanan sendiri itu cukup kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, berimbang dan beragam. Kemudian istirahat yang cukup. Kalau makanan atau minum-minuman yang khusus untuk corona saya rasa belum ada. Kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan istirahat cukup dan minum suplemen vitamin jika diperlukan. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya pertanyaan. Oke, ini sebentar karena kita ini berada di penghujung tahun 2020 ya. Nah, itu mungkin ada beberapa keluarga yang berencana melakukan atau merayakan tahun baru 2021 ya. Nah, apakah ada himbauan ataupun teguran mungkin untuk mereka yang mungkin masih berencana merayakan tahun baru ini di luar rumah, kayak seperti di mall, kemudian pesta kembang api di taman ataupun sebagainya? Apakah ada himbauan? Kalau dari pemerintah sendiri jelas himbauan itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Contohnya aja cuti bersama yang seharusnya kemarin hari raya umat Islam mendapatkan cuti bersama untuk pegawai negeri sipilnya atau karyawan swasta, itu diganti, yang diberitakan akan diganti cuti bersamanya bulan Desember ini. Mengingat tingkat COVID yang semakin meningkat, cuti bersama pun ditiadakan, maka untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru tahun ini juga tidak diperbolehkan untuk merayakannya, apalagi di mal-mal atau luar gedung. Berarti pemerintah melarang keras ya untuk berkumpul ataupun merayakan tahun baru tahun ini. Iya.
Oke, ini pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir ya, yang terakhir yaitu karena masyarakat sudah tahu kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini, entah sampai kapan kita belum tahu. Nah, mungkin ada pesan ataupun wejangan untuk masyarakat agar bisa enjoy, maksudnya bisa percaya diri terus leluasa dalam beraktivitas meskipun kita berdampingan dengan virus COVID-19. Silakan, apakah ada pesan, Bunda? Kalau pesan saya, untuk masyarakat tidak perlu takut dengan COVID. Yang penting kita selalu menjaga dan melakukan protokol kesehatan dengan benar. Dimanapun kita berada, Ya. Kita harus tetap melaksanakan, baik pun akan melakukan kegiatan, sudah melakukan kegiatan, jangan lupa mencuci tangan, tetap jaga jarak, kemudian di tempat umum pun kita harus selalu jaga jarak, jangan kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong bersama, khususnya untuk balita dan lansia, itu yang mempunyai risiko tertinggi. Jangan sampai keluar rumah jika tidak diperlukan. Ya, pokoknya itu pesan dari Bunda. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kita bisa enjoy, kita bisa percaya diri dalam beraktivitas itu, karena kita harus percaya bahwa virus ini insya Allah bisa selesai kalau kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Pesan itu pokoknya tanamkan dalam diri Anda. Jangan merasa aku nggak bisa kerja karena di luar masih ada pandemi, takut nanti tertular, takut ini enggak. Itu hanya alasan-alasan pribadi saja. Itu bisa kita tempiaskan, bisa kita alihkan itu alasan-alasan tersebut dengan kita, saya harus bekerja. Kalau nggak bekerja kita nanti bisa saja diam kan, malah diam di rumah dengan nggak bergerak, itu kan bisa menyakiti tubuh kita ya. Maksudnya kita tidak bergerak, tidak berolahraga, itu bisa bahkan menyakiti imunitas tubuh kalau terlalu stres. Nah, pokoknya jangan stres ya teman-teman, pokoknya jangan stres. Hadapi pandemi COVID-19 ini dengan enjoy. Pokoknya jalani aja, entah kapan selesainya, pokoknya jalani. Semangat. Terima kasih Bunda ya, terima kasih kepada yang terlibat di belakang kamera. Pokoknya terima kasih atas ilmunya, pengalamannya, dan terima kasih untuk waktunya karena mungkin sibuk ya karena mengurusi banyak pasien. Pokoknya terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, saya Ahmad Sulhan dan Bunda Jumini pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.